Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jadi dari masing-masing anggur yang sudah kita panen, dari sini akan kita review rasanya satu persatu, seperti apa, karakternya seperti apa, terus kemanisannya seberapa kuat. Sorry karena saya tidak punya break meter untuk mengukur tingkat kemanisan, jadi sementara ini untuk rasa ya kita secara visual aja yang kita rasakan, jadi tanpa alat ukur. Jadi mungkin perbandingannya itu kalau buah semangka yang paling manis itu 18 brik, nah nanti ini lebih manis dari semangka atau enggak. Kalau lebih manis berarti artinya lebih tinggi dari 18 brik, kira-kira seperti itu ya. Coba kita satu persatu, kita mulai dari yang paling pojok sendiri. Nah, dari sini anggur apa ini, Pak? Ini anggur Damaska. Jadi warnanya cenderung merah ke hitam-hitaman. Kalau awal matang itu warnanya merah, tapi lama-lama kalau sudah masak jadi cenderung menghitam coklat menghitam seperti ini. Oke, kita ambil satu, saya merasakan dulu anggurnya seperti ini. Jadi kita review mulai dari tingkat kemanisan, tekstur dari dagingnya, terus keasaman, mungkin ada rasa sepetnya. Biasanya kalau sepet itu belum matang sempurna itu masih ada rasa sepet. Jadi ini coba saya rasakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis dan masih ada masamnya dikit, dan ini memang belum matang sempurna, tapi sepetnya sudah cenderung hilang, dan ini bijinya masih hijau. Nah, ini bijinya masih hijau, ini belum matang sempurna. Oke. Ini bijinya. Coba ini cuma rasakan sebagai testimoni untuk memastikan informasinya, validitas. Rasanya ini masih kecut ya? Ada kecutnya ya. Terus juga cenderung dagingnya lembek. Iya. Ya. Tidak keras. Terus bijinya juga masih hijau. Ya. Jadi memang belum, kematangannya belum maksimal. Oke, yang kedua kita coba anggur urum. Urum itu katanya panjang, lonjong, tapi ini nggak tahu, ini juga sebagai uji validitas bibit yang kita beli sih sebenarnya. Nggak tahu ini urum bener atau enggak, tapi yang jelas waktu kita beli ini urum. Jadi memang cenderung lonjong tapi enggak panjang seperti yang katanya orang-orang. Dan kita coba rasanya, kita rasakan untuk anggur urum. Ini teksturnya cenderung keras, terus bijinya juga masih hijau. Nah, ini bijinya masih hijau, masih memang matangnya belum maksimal. Coba dirasakan. Untuk sepetnya memang masih ada sedikit sekali. Terus manisnya sudah ada. Terus rasa masamnya juga ada. Jadi memang jenis ini rasanya rasa kombinasi, jadi masih ada asam dan manis. Tapi lebih cenderung manis menurut saya. Cenderung ke arah
Lebih banyak kecutnya atau manisnya? Manisnya. Lebih banyak manisnya ya. Ya, jadi ini mantap, rasanya juga enak, terus berinya belum maksimal, masih kecil-kecil ya, karena kita panen perdana juga uji validitas untuk variannya ya. Kita kadang-kadang beli itu kita beli anggur A tapi dapatnya juga kadang-kadang salah, tapi tidak masalah, yang penting kita uji validitasnya. Kalau itu memang benar ya sudah, kita pakai selanjutnya. Yang ketiga kita pakai yang ini anggur Red Rose. Jadi lebih merah gitu ya. Ini warnanya cenderungnya kuning kemerah-merahan cenderungnya. Ini coba saya review yang paling besar. Terus untuk rasanya juga cenderung manis, kecutnya tidak sebanyak yang Suraflonok, dan ini juga bijinya masih hijau. Terus tekstur dagingnya lebih lembek dari Suraflonok, cuman lebih keras dari Damaska. Nah, ini bijinya juga masih hijau bijinya. Nah, ini bijinya masih hijau, masih belum maksimal, cuman cenderung kecutnya sedikit sekali ya. Memang masih ada sepet sedikit-sedikit ya, lumrah karena memang belum matang sempurna. Oke, kita lanjut untuk yang Messenger. Nah, ini Messenger ini katanya anggur yang terbesar, tapi ya karena kenyataannya seperti ini ya, bisa jadi karena pohonnya juga memang masih kecil sekali dan usianya juga masih muda, jadi masih belum maksimal. Coba sampean rasakan untuk teksturnya, untuk kombinasi rasanya manis dan asamnya. Teksturnya gimana? Untuk teksturnya lebih ke keras ya. Oh, teksturnya keras. Oke. Rasanya lebih ke kecut, manis. Oh, Tidak terlalu mendominasi. oh, lebih banyak ke masamnya. Ya. Ya. Masamnya cuman masam kecut apa tuh? Masam terlalu masam atau kombinasinya bagus? Masih, kalau menurut saya masih Terlalu masam. ya. Oke. Terus untuk sepetnya? Sepetnya enggak terlalu. Masih ada tapi ya sedikit ya, sedikit sekali ya. Coba. Lebih teksturnya lebih keras dari Suraflonok. Lebih keras mana? Lebih keras ini. Oh, ini keresnya nomor 1 dari keresnya. Untuk tekstur nomor 1 keras. Juga lebih masam. Lebih masam, antara masam dan manis, cenderungnya ke masam. Ya, masam seger ya, bukan masam yang masam seger. Bukan, Masih tapi enak. masam enak lah, masih yang. Ya, terus bijinya Hitam. Oh, bijinya sudah hitam, jadi sudah matang. Terus sepetnya sudah Sudah ada. Masih ada sepet? Masih ada. Oh, masih ada dikit. Memang baru petik sih. Jadi kalau anggur itu kalau mau rasa maksimal itu biasa disimpan di kulkas selama 3-4 hari baru rasanya bisa maksimal. Tapi enak. Tapi enak. Termasuk kategori yang enak lah. Oke. Yang ini, nah ini sisa sedikit, ini Dubos Kiping, jenis Dubos Kiping, Duboski. Ini varian lawas ini.
tapi bentuknya bagus, merahnya juga bagus. Coba direview yang bawah. Untuk tekstur Untuk teksturnya mirip sama ini. mirip sama Red Rose. Iya. Oh, teksturnya sama. Kulit tebal tipis. Kulitnya tipis. Bisa dimakan langsung Bisa berarti ya, dimakan. nggak usah dikupas ya. Iya. Oke. Untuk rasanya lebih cenderung ke manis. Lebih manis mana dengan Red Rose? Lebih manis yang ini. Lebih manis yang double skipping ternyata. Ya ini. Bentuknya mirip dengan Red Rose, Cuma lebih Iya. merah. Ini lebih merah. Dan ini lebih manis ternyata. Coba. Untuk biji Bijinya Manis lewat. banget kan. Oh, manis banget. Bijinya Bijinya coklat. ya coklat kuning gitu. Oh, sudah tua memang, sudah coklat, sudah maksimal lah. Manis enak. Manis banget. Ada asamnya? Nggak ada. Udah ada asam sama sekali. Nah, ini double skipping itu asamnya tidak ada sama sekali. Kulit Kulit bisa langsung dimakan. bisa langsung dimakan. Tekstur cenderung lembut, cuman lebih lembek dari Damaska ya. iya. Ini lebih keras dikit lah. Ya, lembut tapi lebih lembek Damaska. Oke lah, ini juga bagus juga, sudah berbuah juga. Terakhir kita untuk urum. Nah, urum ini dombolannya lebih banyak kemarin. Ini dari beberapa jenis ini yang dombolannya banyak itu Zuraflonok sama urum. Ini lebih banyak. Ya, meskipun pohonnya masih usianya belum sampai 1 tahun. Nah, coba untuk urum direview. Sering gede. Untuk tekstur lebih lembek, lebih keras, Untuk teksturnya lebih lembek. berair ya, Ya. lebih berair tekstur, Hampir sama ini. hampir sama dengan Damaska teksturnya. Untuk rasa Untuk rasanya manis, asam. ada asamnya Ada juga, asamnya. ada asamnya, manisnya. Antara manis dan asam dominan mana? Asam sih. Asam. Dominan asam. Dan Jadi- bijinya masih warna kuning. dan bijinya juga memang belum coklat ya, masih kuning, cenderung ke hijau. Kulitnya juga Kulitnya cenderung tebal, sama dengan yang ini kulitnya juga cenderung tebal. Jadi dari beberapa ini yang kulitnya tipis, ini juga tipis. Jadi yang urum sama Damaska ini kulitnya cenderung tebal, tapi masih bisa dimakan lah, nggak perlu dikupas meskipun cenderung tebal. Nah, ini masih belum coklat. Mantap. Jadi ini termasuk anggur-anggur yang ganja, yang gampang berbuah untuk jenis-jenis ini. Jadi untuk teman-teman yang mau tanam ini jangan ragu, tapi juga harus diuji validitas. Jangan sampai dipersiapkan bagus, tempatnya bagus, ternyata bibitnya salah. Ya harus ada, atau paling tidak kalau beli anggur ya beli di tempat yang sudah ada, tahu indukannya buahnya seperti apa. Paling tidak itu untuk meyakinkan teman-teman. Syukur-syukur bisa beli yang di daerah sekitarnya teman-teman, tidak usah jauh-jauh, jadi bisa memastikan bibitnya valid. Karena dari beberapa yang saya beli juga banyak atau enggak banyak sih ya, paling 25% tidak valid ternyata bibitnya. Nah itu dari pengalaman saya, jadi tidak usah kecewa kalau teman-teman beli anggur ternyata variannya tidak sama dengan
yang seperti dijanjikan penjual. Tidak usah berkecil hati, tetap semangat untuk nanam anggur. Itu dari saya. Terima kasih dari Anggur Probolinggo. Anggur Probolinggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.